Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dudi Aryasyah dengan NIM 175230076, mengambil mata kuliah topik terpilih dan dosen pengampu saya Ibu Erika Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik sistem informasi. Dari definisi sistem informasi, ragam sistem informasi dan karakteristik sistem informasi. Selanjutnya, sistem adalah kumpulan komponen yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan cara menerima input dan menghasilkan output melalui suatu proses transformasi yang terorganisir. Konsepnya seperti input informasi dan akan diproses informasi tersebut lalu memberikan kepada konsumen atau bisa disebut dengan output dari informasi yang telah diberikan. Kemudian kita mengirimin feedback langsung kepada input lagi. Dan ini ada piramida sistem informasi, yaitu yang pertama strategic level, management level, operational level. Yang mana ada beberapa ciri sistem informasi: sales and marketing, manufacturing and production, finance and accounting, dan human resource. Di sistem informasi sendiri ada peran utama sistem informasi, yaitu yang pertama support of strategies for competitive advance, yang kedua support of business decision making, dan yang ketiga adalah support of business process and operational. Mereka bertiga ini saling bekerja sama. Urutannya bisa dari bagian atas ke bawah dan sebaliknya, bawah ke atas. Lalu sistem informasi berdasarkan tingkatan manajemen. Yang pertama, operasional level system, yang bisa disebut adalah mendukung manajer operasional melakukan aktivitas-aktivitas dasar dan transaksi. Yang kedua, manajemen level system, yaitu mendukung proses monitoring, controlling, pengambilan keputusan, dan aktivitas-aktivitas administratif. Dan yang ketiga, ada strategic level system, yaitu membantu manajemen senior menangani dan menyelesaikan permasalahan strategis. Jenis-jenis sistem informasi. Yang pertama, sistem informasi dari sudut pandang atau perspektif fungsional, yaitu ada sales and marketing system, manufacturing and production system, finance and accounting system, dan human resource system. Yang kedua, sistem informasi dari sudut pandang atau perspektif fungsional. Yang pertama, transaction processing system atau bisa disebut dengan TPS. Yang kedua, management information system atau disebut dengan MIS, dan decision support system yang disebut dengan DSS. Dan yang ketiga, executive support system yang bisa disebut dengan ISS. Kategori utama sistem informasi. Yang pertama, ada transaction processing system, yang mana yang kedua, manajemen information system. Yang ketiga, decision support system.
Yang keempat, Executive Support System. Ya, saya akan menjelaskan dari TPS atau Transaction Processing System. TPS adalah bagian dari sistem informasi yang merupakan sebuah sistem yang menjalankan dan mencatatkan transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Dan yang kedua, Management Information System, yaitu sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Dan yang ketiga, Decision Support System adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dan yang terakhir, Executive Support System. Executive Support System biasanya digunakan untuk menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data dan menguraikan aktivitas perusahaan. Dapat mengubah data menjadi informasi dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna yang terdapat di dalam maupun di luar perusahaan. Di sini menurut level organisasi. Menurut level organisasi atau sistem informasi. Menurut level organisasi yang pertama Transaction Processing System atau disebut dengan TPS, yaitu sistem informasi yang hanya digunakan dalam sebuah departemen. Yang kedua, Management Information System, bisa disebut dengan MIS, yaitu sistem terpadu yang dapat dipakai oleh sejumlah departemen secara bersama-sama. Yang ketiga, Decision Support System, yaitu sistem informasi yang menghubungkan dua organisasi atau lebih. Contoh sistem informasi pada Walmart dan B2B. Sistem informasi berdasarkan dukungan kepada pemakai. Yang pertama, sistem pemrosesan transaksi bisa disebut dengan Transaction Processing System atau TPS. Yang kedua, sistem informasi manajemen yang bisa disebut dengan Management Information System atau disebut MIS. Yang ketiga, sistem otomasi perkantoran atau bisa disebut dengan Office Automation System atau OAS. Yang keempat, sistem pendukung keputusan yang bisa disebut dengan Decision Support System atau DSS. Yang kelima, sistem informasi eksekutif. Bisa disebut dengan Executive Information System atau EIS. Yang keenam, sistem pendukung kelompok. Itu bisa disebut dengan Group Support System atau GSS. Yang ketujuh, sistem pendukung cerdas. Itu bisa disebut dengan Intelligent Support System atau ISS. Sistem pemrosesan transaksi. Di sini sistem informasi yang pertama kali diimplementasikan. Yang kedua, fokus utama pada data transaksi. Yang ketiga, sistem informasi ini digunakan untuk menghimpun, menyimpan, dan memproses data transaksi serta kadangkala mengendalikan keputusan yang merupakan bagian dari transaksi. Contoh yang mengendalikan keputusan adalah sistem pemrosesan transaksi yang sekaligus dapat memvalidasi kartu kredit, memvalidasi keabsahan kartu kredit atau mencarikan rute pesawat terbang yang terbaik sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Di sini ada model sistem pemrosesan transaksi, yaitu yang pertama kita menginput data. Setelah menginput data, pemrosesan transaksi yang mana data yang telah kita input akan diproses. Di situ kita dapat memasukkan basis data yang telah kita sediakan, lalu kita dapat output data dari inputan kita tadi. Di sini ada karakteristik sistem pemrosesan transaksi atau SPT. Yang pertama, jumlah data yang diproses sangat besar. Yang kedua, kapasitas penyimpan basis data besar. Yang ketiga, memerlukan kehandalan yang tinggi. Yang keempat, kecepatan pemrosesan yang diperlukan tinggi karena volume yang dibutuhkan itu besar. Yang kelima, pemrosesan informasi dilakukan secara teratur. Yang keenam, umumnya memantau dan mengumpulkan data masa lalu. Dan masih banyak lainnya, kayak contoh level kerincian yang tinggi mudah terlihat, terutama pada masukan, tetapi seringkali juga pada keluaran, dan masukan dengan pengeluaran terstruktur, mengingat data yang diproses cukup stabil, data diformat dalam suatu standar. Cara pemrosesan pada SPT. Yang pertama, pemrosesan batch, yaitu transaksi ditumpuk dulu dan kemudian diproses belakangan pada waktu tertentu. Misalnya pada waktu sore hari atau malam hari. Di sini kelemahan pemrosesan batch adalah membuat basis data tidak pernah dalam keadaan terkini, karena sesering kali terdapat data transaksi yang terlambat untuk dimasukkan ke dalam basis data. Dan yang kedua, ada pemrosesan online, yaitu tidak ada penundaan pemrosesan. Setiap transaksi terjadi segera dibukukan. Dengan demikian, data selalu dalam keadaan mutakhir. Di sini ada sistem informasi manajemen. Bisa disebut dengan SIM atau MIS. Yaitu sistem peringatan manajemen. Manajemen alerting system. Karena sistem ini memberikan peringatan kepada pemakai terhadap masalah maupun peluang. Yang kedua, sistem pelaporan manajemen atau manajemen reporting system. Sistem informasi yang digunakan ini untuk menyajikan informasi yang digunakan untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Umumnya, SIM mengambil data dari sistem pemrosesan transaksi. Ya, bisa dilihat dari gambar, kita mengumpulkan basis data informasi yang kita butuhkan, lalu sistem informasi manajemen kita mengolahnya untuk menginformasikan kepada pemakai yang membutuhkan informasi tersebut. Karakteristik SIM beroperasi pada tugas-tugas yang terstruktur, yakni pada lingkungan yang telah mendefinisikan hal-hal berikut secara tegas dan jelas. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya. Yang ketiga, menyediakan laporan dan kemudahan akses yang berguna untuk pengambilan keputusan tetapi tidak secara langsung, atau bisa disebut dengan manajer menggunakan laporan dan informasi dan membuat kesimpulan-kesimpulan tersendiri untuk melakukan pengambilan keputusan. Di sini ada macam-macam laporan SIM. Yang pertama, laporan periodis. Laporan periodis adalah laporan yang dihasilkan dalam selang waktu tertentu seperti harian, mingguan, bulanan, kuartalan, dan sebagainya. Yang kedua, laporan ikhtisar. Laporan ikhtisar adalah laporan yang memberikan ringkasan terhadap sejumlah data atau informasi. Yang ketiga, laporan perkecualian. Laporan perkecualian adalah laporan yang hanya
muncul kalau terjadi keadaan yang tidak normal. Sebagai contoh, manajer pembelian mungkin memerlukan laporan pengiriman barang dari pemasok yang sudah terlambat 1 minggu. Laporan ini hanya muncul kalau keadaannya yang diminta terpenuhi. Yang keempat, laporan perbandingan. Laporan perbandingan adalah laporan yang menunjukkan dua atau lebih himpunan informasi yang serupa dengan maksud untuk dibandingkan. Dan yang kedua ada sistem pendukung keputusan atau bisa disebut dengan DSS. Sistem ini yaitu sistem informasi interaktif yang menyediakan informasi, pemodelan, dan pemanipulasian data yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan pada situasi yang semi terstruktur dan situasi yang tidak terstruktur, di mana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat. DSS terbagi dari koneksi web dan integrasi program semi terstruktur untuk manajer pada level dan masih banyak yang lainnya. Karakteristik DSS menurut Laudan 1999 yang pertama menawarkan keluasan, kemudahan beradaptasi, dan tanggapan yang cepat. Yang kedua, menggunakan analisis data dan perangkat pemodelan yang canggih. Yang ketiga, menyediakan dukungan untuk keputusan dan permasalahan yang solusinya tak dapat ditentukan di depan. Yang keempat, dapat dioperasikan dengan sedikit atau tanpa bantuan pemrogram profesional. Yang kelima, memungkinkan pemakai memulai dan mengendalikan masukan dan pengeluaran. Selanjutnya ada sistem informasi eksekutif yang bisa disebut dengan ACE. Sistem informasi ini menyediakan fasilitas yang fleksibel bagi manajer dan eksekutif dalam mengakses informasi eksternal dan internal yang berguna untuk mengidentifikasi masalah atau mengenali peluang. Dan pemakai yang awam dengan komputer pun tidak sulit mengoperasikannya, karena sistem dilengkapi dengan antarmuka yang sangat memudahkan pemakai untuk menggunakannya. Ya, di sini ada langkah-langkah dari sistem informasi eksekutif. Yang pertama, kita mengumpulkan informasi internal atau informasi eksternal. Lalu, kita laporkan yang ditentukan oleh MIS, kemampuan drill down, dan perangkat DSS. Atau bisa disebut mendukung keluasan pelaporan dan menyediakan perangkat untuk menganalisis informasi, dan kemudian dapat membantu eksekutif mengidentifikasi masalah dan mengenali peluang. Di sini ada karakteristik ACE. Yang pertama, dapat digunakan secara langsung oleh eksekutif tanpa perantara. Yang kedua, menyajikan informasi dalam bentuk teks, grafik, dan tabel. Yang ketiga, dapat digunakan untuk meringkas, menapis, dan memperoleh detail data. Yang keempat, mudah digunakan dan terkadang tidak perlu atau hanya perlu sedikit pelatihan untuk menggunakannya. Yang kelima, menyediakan analisis kecenderungan atau trend analysis. Ada lagi beberapa contoh seperti terkadang dilengkapi fasilitas komunikasi elektronis seperti email dan konferensi dengan komputer, kemampuan analisis data, dan perangkat produktivitas pribadi seperti kalender elektronis. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang sistem informasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.